China diam-diam kirim rudal canggih ke sekutu Rusia saat Ukraina digempur. China diam-diam telah mengirim sistem rudal anti pesawat canggih ke Serbia, negara sekutu Rusia. Senjata itu dikirim akhir pekan lalu ketika perang di Ukraina masih berkecamuk. Operasi terselubung Beijing terjadi di tengah kekhawatiran Barat bahwa penumpukan senjata dibatalkan pada saat perang di Ukraina dapat mengancam perdamaian yang rapuh di kawasan tersebut. Pakar militer yang dikutip kantor berita AP mengatakan bahwa 6 pesawat angkut Angkatan Udara Cina Y-20 mendarat di Bandara Sipil Beograd pada Sabtu pagi. Mereka dilaporkan membawa sistem rudal darat ke udara Haki-22 untuk militer Serbia. Pesawat-pesawat kargo Cina dengan tanda militer difoto di Bandara Nikola Tesla di Beograd. Kementerian Pertahanan Serbia belum bersedia menanggapi permintaan komentar yang diajukan AP Senin 11 April 2022. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina Minggu 10 April 2022. Rudal kaliber berbasis laut presisi tinggi di pinggiran selatan Dnipro-Petrov menghancurkan peralatan dan divisi rudal anti pesawat S-300 yang dipasok ke rezim Kiev oleh negara Eropa yang disembunyikan di hanggar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Maijan Igor Konasenkov mengatakan sebanyak 4 peluncur S-300 dan hingga 25 personel Angkatan Bersenjata Ukraina juga terkena. Pada malam hari, rudal berbasis udara presisi tinggi di dekat Velikaya Novoselovka menghancurkan pangkalan perbaikan senjata dan peralatan militer pasukan pertahanan udara Ukraina. Kata Maijan Igor Konasenkov mengatakan Minggu, termasuk sistem rudal anti pesawat Buk M1 dan OSA AKM-2 gudang amunisi di dekat Nikolaev dan Zovnevo juga telah dihancurkan, serta radar sistem rudal anti-aircraft S-300 di daerah Uspenovki. Begitulah sambungnya. Sebagai hasil dari serangan presisi tinggi, 9 tank, 5 sistem artileri self-propelled, Akatsiya 2 S-3, 5 peluncur roket ganda BM, 21 grad, dan lebih dari 60 nasionalis dihancurkan di Vostivzenka 2 dan Ivanovka, wilayah Donetsk. Pertahanan udara Rusia menimbang jatuh 1 pesawat Su-27 Ukraina di udara dekat Izium. Selain itu, 3 kendaraan udara tak berawak dihancurkan di dekat Balakleya di wilayah Kharkov, Gulyai, Polye, dan Volnovaga, serta 1 UAV Valkyrie di dekat Kalinisko di wilayah Nikolaev. Ukraina mengatakan pasukan Rusia meluncurkan roket ke wilayah Luhansk dan Dnipro Minggu 10 April. Roket itu dilaporkan menghancurkan sebuah bandara di Dnipro dan melukai setidaknya 5 orang. Bandara dihancurkan serta infrastruktur di dekatnya, dan roket-roket terbang dan terbat, kata Gubernur Dnipro Petrovsk Tengah, Valentin Resnikenko, dikutip dari Reuters. Kata dia serangan itu sempat memicu kebakaran tetapi bisa dipadamkan. Rudal Rusia juga dilaporkan menghantam sebuah gedung di distrik Pavlograd. Menurutnya, tim SAR kini tengah memeriksa fasilitas infrastruktur di kota Zhnovnatsky yang terkena serangan. Dia mengatakan rincian jumlah korban akan diberikan kemudian. Semalam rudal dengan akurasi tinggi menghancurkan pangkalan dan markas Batalion Nasionalis Dnepr di Vonetsky yang baru-baru ini mendapatkan penguatan dari tentara bayaran dari luar negeri, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Sementara itu, Kepala Dewan Wilayah Dnipro Mykola Lukalsuk mengatakan ada 5 staf layanan darurat yang terluka akibat serangan di bandara. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan sebuah sekolah dan apartemen di kota Severodonetsk juga telah diserang, namun tidak ada laporan korban jiwa dalam serangan itu. Menjelang pertempuran besar, Rusia diperkirakan akan segera melancarkan serangan besar di Donbas, Ukraina. Oleh karena itu, Ukraina mendesak negara-negara barat segera mengirimkan lebih banyak senjata ke negara bekas Uni Soviet itu. Menurut Ukraina, serangan besar Rusia di Ukraina bagian timur akan mirip Perang Dunia II. Kalian sekarang membantu kami atau bantuan kalian akan terlambat dan banyak orang akan tewas, kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada Kamis 7 April 2022, dikutip dari The Guardian. Kuleba meminta NATO mengirimkan senjata yang dibutuhkan Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara, artileri, kendaraan lapis baja, dan jet. Selain itu, NATO juga diminta bertindak cepat saat Rusia melancarkan serangan ke Donbas. Saya yakin Ukraina akan punya senjata yang diperlukan untuk melawan. Begitulah katanya.
Pertempuran di Donbas akan mengingatkan kalian akan Perang Dunia II dengan adanya operasi besar. Ribuan tank, kendaraan lapis baja, pesawat artileri. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan anggota NATO siap membantu Ukraina. Kata dia, NATO tengah mengirimkan sistem persenjataan dengan berbagai daya jelajah atau jangkauan. Selain itu, fakta pertahanan itu juga bakal memberikan bantuan dalam bentuk keamanan cyber dan peralatan perlindungan dari senjata kimia dan biologis. Pasukan Vladimir Putin mulai mengamuk lagi, menembakkan sejumlah roket dengan sasaran stasiun kereta api Kramatorsk. Tentara Kremlin tahu betul di stasiun Kramatorsk sedang banyak warga sipil yang berkumpul untuk mengungsi. Dengan menghancurkan stasiun tersebut, pasukan Moskow berupaya menciptakan kepanikan. Data sementara 30 orang tewas, sementara ratusan warga lainnya mengalami luka-luka dan niat mengungsi harus ditunda karena perlu perawatan medis. Gambar-gambar mengerikan menunjukkan mayat-mayat berserakan di tanah di samping bagasi yang ditinggalkan di stasiun kereta api Kramatorsk. Perusahaan kereta api negara mengatakan 2 roket Rusia menghantam stasiun yang digunakan untuk evakuasi warga sipil dari daerah yang dibombardir oleh pasukan Rusia. 2 roket menghantam stasiun kereta Kramatorsk, kata perusahaan kereta api Ukraina dalam sebuah pernyataan yang dikutip The Sun. Perusahaan menambahkan, menurut data operasional, lebih dari 30 orang tewas dan lebih dari 100 terluka dalam serangan roket di stasiun kereta api Kramatorsk. Rusia tidak segera mengomentari laporan serangan dan jumlah korban. Pavlo Kyrylenko, gubernur wilayah Donetsk, mengatakan ribuan orang telah berada di stasiun pada saat roket menghantam. Para rakyat fasis Rusia tahu betul kemana mereka membidik dan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menabur kepanikan dan ketakutan, mereka ingin mengambil sebanyak mungkin warga sipil. Begitulah katanya. Kyrylenko menerbitkan sebuah foto online yang menunjukkan beberapa mayat di tanah di samping tumpukan koper dan barang bawaan lainnya. Polisi bersenjata mengenakan jaket anti peluru berdiri di samping mereka. Foto lain yang belum diverifikasi menunjukkan layanan penyelamatan menangani apa yang tampak seperti api dengan asap abu-abu membubung ke udara. 3 kereta yang membawa pengungsi diblokir di wilayah yang sama di Ukraina pada hari Kamis setelah serangan udara di jalur tersebut menurut Kepala Kereta Api Ukraina.